Iriansa, SS, sarjana susah, karena susahnya nyari uang. Oke, cerita singkat kehidupan saya. Profesi ya. Sebelumnya saya berprofesi sebagai ngamen, ngajar main. Jadi bisa dibilang ngajar sambil bermain. Karena kalau fokus di dalam dunia pengajaran tanpa bermain, beban yang ada. Jadi kalau ngajar dengan bermain, relax, enjoy, dan hasilnya akan maksimal. Mengajar merupakan dunia yang sangat jauh dari impian saya sebenarnya. Karena pada saat itu cita-cita seorang laki-laki secara umum, secara general pasti bukan sebagai seorang guru. Bisa sebagai bisnismen, bisa sebagai akuntan, bisa sebagai ustadz dan lain sebagainya lah. Tapi yang familiar adalah pengusaha, bisnis dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa mengajar? Bukan sebatas mengajar secara kontekstual, tapi bisa mengajar hal kehidupan, kepribadian dan lain sebagainya. Kenapa bisa mengajar? Karena pada saat itu terjun dalam dunia pendidikan. Kebetulan S1 saya adalah UNJ, Universitas Negeri Jakarta, yang notabene adalah kampus pendidikan. Nah, pada saat itu diterima di kampus negeri pun saya bukan mengambil program pendidikan. Kenapa bukan mengambil program pendidikan? Karena pada saat itu saya memilihnya adalah program linguistik atau sastra. Tapi terjun dalam dunia sastra pun saya bukan seorang pujangga yang pandai merangkai kata. Nah, kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu, ketika kuliah sempat semester 1 saya bercita-cita ingin pindah jurusan. Tapi itu hanya sebatas emosi saja. Keterima di jurusan sastra yang notabene kita tidak tahu apa itu sastra, apa itu bahasa, apalagi bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Semester 1 saya ingin pindah ke jurusan yang lain, apa itu ekonomi, apa itu hukum dan lain sebagainya. Tetapi karena kesabaran, ya alhasil di semester 2 saya sudah mulai mengajar, terjun dalam dunia pendidikan. Ngajar apa? Biasa kalau UNJ ngajarnya ngajar bimbel, ya kan, ngajar privat dan lain sebagainya. Kemudian di semester 4 atau semester 3 lah kurang lebih itu saya sudah menjadi wartawan, reporter dan lain sebagainya. Dan di situ saya mulai berpikir mungkin ini kehidupan yang bisa kita jalani, yang bermanfaat buat orang lain. Nah, lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, setelah lulus dari UNJ, barulah saya terjun ke dalam dunia pengajaran. Bermula dari guru SD, ya kan? Jadi dari guru SD itu saya sebenarnya jauh dari jurusan bahasa. Karena apa? SD. Guru SD, kemudian setelah guru SD saya menikah. Waktu itu sempat ditanya sama calon mertua saya, sudah bekerja atau belum? Saya bilang saya belum bekerja karena pada saat itu saya masih menjadi tenaga honorer. Bukan honorer tapi honorer, yang sangat horor sekali bicara finansial. Sudah berani meminang anak orang, kan seperti itu. Terus apa yang saya jawab untuk mertua saya? Ya, saya bicara tentang siapa tahu dengan saya menikah pintu rezeki bisa terbuka. Dan alhamdulillah begitu saya menikah, 1 tahun setelah menikah, Unindra, Universitas Indra Prasta memanggil saya tanpa lamaran. Ya kan, kebetulan waktu itu Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berkomunikasi dengan saya, bersedia tidak menjadi tenaga pengajar di Universitas Indra Prasta. Tanpa pikir panjang saya menjawab bersedia. Walaupun pada saat itu saya bingung menjadi dosen, apa yang saya punya? Kan seperti itu. Nah, karena itulah, jadi antara pengetahuan berbeda antara data dan informasi. Walaupun basic pengetahuan adalah data dan informasi. Jadi jangan pernah beranggapan punya data, punya pengetahuan. Tidak. Pengetahuan itu sifatnya lebih luas.
mengagumi dan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya hingga saat ini, yaitu Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Karena beliau yang dari awal menuntun saya, dari awal pertama saya masuk UNJ, dia mengajarkan saya dan dia mengarahkan saya. Dan kebetulan beberapa tahun yang lalu beliau sudah almarhum, hingga lebih dulu mudah-mudahan beliau mendapatkan syafaatnya, ilmu-ilmunya bermanfaat buat yang lain, buat rekan-rekan seperjuangan. Karena pada saat itu beliaulah yang mengenalkan saya kepada Unindra. Saya pun di Jakarta saya nggak tahu apa itu Unindra, ya kan? Nah, berkat beliau dan sekarang saya ngajar di Unindra, kampus perjuangan, kampus sejuta umat. Indikator bahagia atau tidaknya itu tergantung bagaimana setiap orang melihat kebahagiaan itu. Setiap profesi punya nilai kebahagiaan yang berbeda. Antara profesi pengajar dan pengamen, otomatis tingkat kebahagiaannya berbeda. Walaupun finansialnya berbeda, belum tentu yang pengajar bisa lebih bahagia daripada pengamen. Oleh sebab itu, jangan pernah mengukur dari segala finansial. Tapi faktor kebahagiaan itu bisa kita bagaimana memprosesnya, bagaimana kita memperolehnya. Tergantung dari bagaimana hasil dari prosesnya. Tidak ada yang instan. Yang instan cuma Indomie atau tahu bulat yang dadakan. Oke, jalan hidup sekarang, jalan hidup yang diinginkan masih banyak target-target yang belum saya capai. Ya kan? Kenapa? Hidup itu harus penuh dengan tujuan. Dimulai dari catatan, langkah kecil, kemudian sampai kepada langkah yang besar. Karena kalau kita puas pada hal yang ini, ya berarti kita hidup dalam kenyamanan. Tidak bisa keluar dari zona nyaman. Otomatis tingkat kapabilitas kita, pengembangan diri kita akan terkendala. Ikan saja kalau hanya berenang di akuarium saja, ya lo lagi kan itu. Jadi harus kita berenang di lautan lepas. Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa membahagiakan lingkungan sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Penyesalan, hidup penuh dengan penyesalan, itu ibarat orang tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Dia terkungkung dalam penyesalan. Sesuatu berhak disesali, tapi tidak berhak berlarut-larut dalam penyesalan tersebut. Apa yang bisa saya sesali? Ya yang bisa saya sesali, kenapa dari dulu saya nggak belajar dengan tekun, belajar dengan giat, supaya apa? Menjadi lebih baik walaupun sekarang sudah baik, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Terus terang, rekan-rekan sejawat saya pada saat itu tidak percaya yang profesi saya sekarang menjadi seorang pengajar atau pengamen, ngajar plus main. Ya kan? Kenapa? Waktu itu saya adalah orang yang paling nakal di sekolah. Ya kan? Nilai pun paling jelek. Walaupun basicnya adalah pesantren. Tapi mental dari pesantren menuntut saya supaya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat. Masa sulit dalam profesi sekarang mengajar yaitu masa di saat kita tidak mengajar. Itu masa-masa paling sulit. Kenapa masa-masa paling sulit masa di saat kita tidak mengajar? Ya pada saat ini belajar kita adalah belajar melalui online. Bagaimana mungkin kita membentuk sebuah karakter kepribadian mahasiswa, peserta didik, SMA, SMP atau bahkan SD pun belajar secara daring tanpa didampingi oleh orang tua. Itu merupakan masa-masa yang paling sulit ketika pandemi saat ini. Tetapi peran serta orang tua, kita dan lain sebagainya ya harus berusaha bertanggung jawab terhadap pendidikan. Karena sifat pendidikan adalah long life education, pendidikan sepanjang hayat. Kalau kata Ustadz, utlubul ilmi ilal ahli wal mahdi. Ya kan? Walaupun dalam peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal Cina tidak jauh lebih berkembang dari Jepang dan lain sebagainya, tapi kenapa harus ke Cina? Rencana selanjutnya di profesi ini sebagai pengajar, bertahan atau berpindah, tentunya
bertahan dengan kapabilitas yang lebih baik. Karena kalau berpindah berarti kita membangun segala sesuatu dimulai dari awal lagi. Tapi bertahan tanpa ada peningkatan, nah itu berarti kita tidak bisa menggali tingkat kreativitas kita di dalam bidang profesi. Pastinya ada jenjang-jenjang yang ingin kita raih. Jadi jawabannya pasti bertahan dengan kapabilitas yang meningkat secara signifikan. Pesan-pesan apa yang bisa diambil dari profesi ngamen, ngajar main? Jalanilah dengan ikhlas, karena ikhlas itu kebermanfaatannya lebih besar. Terus terang, di awal saya mengajar, saya tidak bicara tentang finansial, saya bicara tentang relasi. Saya jadi tim sukarelawan ngajar di Cikarang, di Bojonggede, di mana-mana. Sukarelawan, tapi imbasnya relasi menjadi banyak, relasi menjadi meningkat, dan itu punya nilai lebih sebatas finansial. Oke, hikmah yang bisa Anda peroleh dari cerita singkat saya, teruslah kita berusaha. Karena sekarang dunia globalisasi, dunia digitalisasi, segala sesuatu itu butuh duit. Walaupun duit tidak akan dibawa mati, tapi tidak ada duit rasanya mau mati. Tapi duit apa yang di sini yang bisa kita ambil? Duiti, ya kan? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dan yang terakhir ini apa? Ilmu. Karena tanpa ilmu itu ibarat kita berjalan tanpa arah. Apalagi ilmu agama, pondasi dasar basic kita di dalam bermasyarakat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizdat Iriansah, MS MPD, MS Sarjana Susah, orang Sarjana Susah. Saya pendidikan. Jangan lupa saksikan terus Di Balik Profesi, karena manusia menyukai cerita, belajar dari cerita, dan membuat cerita.